Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar tematik subtema 3 pembelajaran 5 tentang kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik negara Thailand. Kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik Thailand. Salah satu nilai Pancasila yang harus terus dilestarikan adalah budaya gotong royong. Gotong royong dapat mempererat rasa kekeluargaan antar warga. Hal tersebut juga menjadi dasar terbentuknya suatu organisasi yang bernama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk melakukan kerjasama di antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Salah satu negara ASEAN adalah Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah merasakan adanya kolonialisasi Barat seperti negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Hal itu dikarenakan Thailand tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusianya juga sedikit, sehingga rugi jika kolonialis menjajah Thailand. Selain itu, pemimpin Thailand pada masa itu bersikap terbuka terhadap pengaruh Barat sehingga tidak sulit bagi Barat untuk menyebarkan pengaruhnya. Negara Thailand memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja sebagai pelindung ajaran Buddhisme Thailand dan lambang jati diri persatuan bangsa. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang diambil dari parlemen dan biasanya merupakan pemimpin partai mayoritas yang ada di Thailand. Parlemen di Thailand sendiri menggunakan sistem 2 kamar yang disebut Majelis Nasional yang kemudian dibagi menjadi Dewan Perwakilan dengan masa jabatan 4 tahun dan Senat dengan masa jabatan 6 tahun. Penduduk Thailand terbagi menjadi beberapa suku dengan suku asli Thai sebagai mayoritas sebanyak 75%. Kemudian Cina sebanyak 14% dan sisanya Melayu, Mon, Khmer, Laos, Vietnam, dan India. Mayoritas penduduk Thailand merupakan penganut Buddha yang kemudian mempengaruhi struktur kebudayaannya. Penduduk Thailand memiliki komitmen sosial yang baik dan tidak individual. Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen berkeluarganya. Masyarakat memupuk hubungan yang kuat di mana setiap orang bertanggung jawab untuk sesama anggota keluarga mereka. Akan tetapi, sempat terjadi konflik antara masyarakat penganut Buddha dengan Islam yang sehingga saat ini menyebabkan penganut dua agama tersebut masih saling menaruh curiga satu sama lain. Thailand menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, baik di Asia Tenggara maupun di luar kawasan Asia Tenggara, misalnya Amerika Serikat dan Cina. Hal itu menyebabkan perekonomian Thailand menjadi maju karena keterbukaannya terhadap perdagangan internasional. Pada tahun 1945 sampai 1995, Thailand menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Namun, seiring dengan pencapaian tersebut, terjadi tekanan spekulatif terhadap baht atau mata uang Thailand yang menyebabkan sektor keuangannya melemah. Kondisi ini pula yang kemudian menyebabkan krisis finansial di Asia. Hingga pada tahun 1999
Thailand bangkit kembali berkat ekspor dan sektor pariwisata. Faktor lain yang menyebabkan pulihnya Thailand adalah peningkatan permintaan domestik yang merupakan respon dari pendapatan yang juga meningkat. Hal itu sebagai akibat dari meningkatnya produksi beras, karet, dan singkong. Hingga saat ini, komoditas utama Thailand adalah tekstil, beras, komputer, mesin, dan mobil yang kemudian diekspor ke negara-negara di Asia dan Amerika Serikat. Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonialisasi Barat, bukan berarti Thailand memiliki kondisi politik yang stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kudeta yang terjadi di Thailand. Karena adanya persaingan kekuasaan antara militer dan elit politik. Dari 15 kudeta yang dilakukan oleh pihak militer, 9 diantaranya berhasil dilaksanakan. Kudeta yang pertama terjadi pada tahun 1932, di mana rezim militer muncul untuk menggantikan rezim monarki. Pada saat itu, militer berhasil mempengaruhi elit politik negara dan menyebabkan terjadinya perubahan sistem dari demokrasi menjadi militer. Kemudian, kudeta terjadi lagi pada tahun 1947 dengan tujuan agar petinggi militer mendapat jabatan senior di pemerintahan. Pada tahun 1977 terjadi kudeta karena adanya penindasan politik oleh militer yang saat itu memerintah, yang menyebabkan masyarakat memberontak. Terlebih karena isu demokrasi sedang mencuat pada saat itu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, pada tahun 1991 terjadi kudeta oleh pihak militer karena ketidaksetujuan atas demokratisasi yang dilihat dari banyaknya partai politik dan masyarakat sipil yang secara tidak langsung berusaha untuk memimpin militer. Walaupun masyarakat sipil sama-sama memperjuangkan demokratisasi, masih terdapat kesenjangan dalam pemerintahannya. Kudeta tersebut tidak hanya terjadi di dalam Thailand saja, melainkan juga keluar. Sebagai contoh adalah perebutan perbatasan wilayah yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara tersebut memperebutkan kuil Preh Vihear yang terletak antara Thailand dan Kamboja. Konflik pun semakin memanas ketika kuil tersebut ditetapkan sebagai warisan dunia milik Kamboja oleh UNESCO. Negara Thailand berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dengan negara lain, baik di Asia Tenggara maupun di luar Asia Tenggara. Di ASEAN, Thailand menjalin kerjasama dengan Indonesia melalui penanaman investasi yang meningkat pada tahun 2013 lalu. Selain itu, Thailand juga bekerja sama dengan Laos melalui pembangunan jembatan penghubung antara Thailand dan Laos yang digunakan untuk memperlancar hubungan dagang dan transportasi. Di luar Asia Tenggara, Thailand juga berusaha untuk menjalin kerjasama misalnya dengan Amerika Serikat. Thailand membentuk komunike bersama di mana Amerika Serikat akan membantu Thailand jika terjadi penyerangan dari luar Thailand. Thailand juga bekerja sama dengan Cina yang kemudian menyebabkan politik luar negeri Thailand berubah hingga tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat. Kerjasama Thailand dengan Cina juga secara tidak langsung menyebabkan tersebarnya
pengaruh komunis. Gerakan komunis tersebut kemudian menyatakan bahwa stabilitas dan integritas negara merupakan hal yang utama. Hal itu berpengaruh terhadap pandangan militer di mana keamanan menjadi isu yang paling penting. Selain pengaruh dari rezim militer, namun seiring dengan perkembangan demokratisasi, konsep keamanannya tidak masalah militer, melainkan juga ekonomi, HAM, dan lingkungan hidup. Alhamdulillah, materi tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara Thailand sudah Ustadz terangkan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.